Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi materi, yaitu kepada Bapak Angga Burhani Fajar. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Risma. Untuk yang materi yang pertama, ini nanti kita akan sampaikan adalah pengenalan aplikasi simulator terpadu Cortex. Eh, Mohon bantuan untuk paparannya. Nah, kawan pajak, pada pagi hari ini kita akan membahas atau kita akan mengenalkan yaitu aplikasi simulator terpadu Cortex, yang mana aplikasi simulator ini sebentar, di layar. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu sambil mungkin ada beberapa hal yang disesuaikan. Baik, Eh, ini oke. di aplikasi ini, Karisma, mungkin beberapa hari kemarin kita juga sudah mulai mengenalkan ya, Betul, Karisma, Pak Burhan. di IG Live bagaimana aplikasi simulator ini kemudian menjadi salah satu andalan awal dari kita untuk eh, bagaimana memfasilitasi dari wajib pajak mencoba aplikasi Cortex. Ya, Sehingga dengan aplikasi Cortex ini nanti wajib pajak akan dapat mencoba, malah mencobanya karena ini berbasis internet. Artinya aplikasi ini nanti dapat diakses oleh wajib pajak tiap hari. berarti bisa diakses di kapan saja dan di mana saja, Pak Burhan Betul, ya. kapan saja, di mana saja. Jadi kemudian selama kuota masih ada, pasti nanti pasti bisa mengakses dari aplikasi ini. Bahkan dengan aplikasi ini nanti kawan pajak nanti bisa mencoba-coba mulai mengenal nanti apa aja sih menu di aplikasi Cortex. Seperti itu. Kemudian kawan pajak juga ini merupakan aplikasi komplement, Kak Risma. Jadi kawan pajak silahkan nanti tetap selain mencoba melalui aplikasi simulator ini juga nanti mengikuti ya Pak. Oke. Nah, Oke. oke. Kawan pajak. Jadi dari aplikasi ini merupakan aplikasi simulator berpandu ya. Jadi ketika nanti kawan pajak nanti menggunakan aplikasi ini, nanti otomatis ada notifikasi khusus yang akan ditampilkan di layar oleh di layar wajib pajak. Kemudian untuk halamannya atau mungkin alamannya adalah portal WP strip simulasi.pajak.go.id. Meskipun nanti kawan pajak juga ketika menggunakan aplikasi ini nanti mulai mengenal konsep yang bernama impersonating. Di sini nanti ketika nanti kawan pajak nanti kita akan mencoba menyampaikan bagaimana sih cara daftarnya dan Ya, seterusnya. Yang intinya nanti di situ nanti kawan pajak akan mengenal bagaimana konsep impersonating ini berlaku di aplikasi Cortex. Dan ini sesuatu yang baru daripada sebelumnya ketika kawan pajak menggunakan DJP online. Jadi kalau yang dulunya kawan pajak menggunakan DJP online, kemudian login menggunakan NPWP, misalnya ini WPO orang pribadi yang menggunakan NPWP orang pribadi atau NIK ya sekarang karena sudah pemadanan, kemudian input password dan submit dan kemudian mengakses dari seluruh profil wajib pajak yang ada di JP online. Sedangkan di simulator ini nanti kawan pajak selain mungkin masuk menggunakan NIK atau NPWP orang pribadi. Namun setelah masuk di Cortex nanti akan ditampilkan seluruh akses. Yang pertama adalah akses sebagai wajib pajak sendiri. Kemudian di situ juga akan wajib pajak akan memilih misalnya ini kawan pajak selain sebagai orang pribadi mungkin juga sebagai direktur di perusahaan keluarga atau mungkin
kawan pajak juga sebagai akuntan di perusahaan saudara dan seterusnya. Nah, nanti kawan pajak juga akan bisa memilih, oh saya sebagai direktur ini nanti bisa mengakses direktur PT ABC misalnya. Maka di situ nanti kawan pajak akan bisa mengakses Kortek dari PT ABC, tentunya sebagai direktur. Juga mungkin nanti mengakses sebagai akuntan di PT Raka misalnya. Nah, di situ juga nanti role aksesnya juga sebagai akuntan. Kemudian di sini juga kawan pajak akan belajar atau dikenalkan PIC ya. Yang mana PIC ini kalau di badan itu adalah sebagai direktur ya. Kemudian dengan seperti itu khusus di simulator ini nanti siapa saja bisa menjadi PIC dari akun simulator Kortek Kawan Pajak. Oke. Namun tentunya orang pribadi yang bisa ditunjuk sebagai PIC ini harus sudah login atau memiliki akun di aplikasi DJP online ataupun sudah login di simulator terpadu Cortex. Dan tetap harus hati-hati ya kawan pajak ketika mengisi siapa aja nanti yang menjadi PIC di akun Cortex kawan pajak. Oke, ini kita akan mencoba bagaimana sih tata caranya untuk kawan pajak bisa menggunakan aplikasi simulator ini. Yaitu yang pertama adalah misalnya ini kawan pajak adalah WP orang pribadi. Kawan pajak ditampil di layar itu adalah halaman DJP online yang seringkali kita gunakan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban kawan pajak. Di sini kawan pajak silahkan nanti mengisikan NPP atau NIK. Ini dalam hal nanti sudah pemadanan dan seharusnya kawan pajak seluruhnya sudah pemadanan ya. Kemudian masukkan password DJP, CAPTCHA, kemudian login. Dari sini nanti kawan pajak akan melihat di sisi kanan layar itu ada daftar simulator Cortex. Jadi ketika kawan pajak login maka otomatis langsung muncul daftar simulator Cortex. Silakan diklik di daftar simulator Cortex ini, kemudian diisikan NPWP, nama ini nanti otomatis ya. Kemudian diisikan email dari kawan pajak sebagai orang pribadi. Pastikan kawan pajak ini dapat mengakses dari email tersebut karena nanti akan dikirimkan username dan password ke alamat email kawan pajak. Oke ya. Kemudian setelah klik simpan tadi, nanti akan muncul di sini registrasi berhasil. Nah, sampai dengan titik ini nanti kawan pajak silahkan cek secara berkala inbox dari email kawan pajak. Di situ nanti akan disampaikan username-nya dan password untuk digunakan login di aplikasi simulator terpadu Cortex. Oke. Jadi kalau sudah berhasil nanti kita bisa mencoba login. Nah, ini contoh kalau di inbox-nya, di emailnya sudah dikirimkan username dan password. Kemudian untuk alamatnya, ini ya, di alamatnya ini ada di email tersebut yaitu portal wp strip simulasi.pajak.go.id. Silakan mungkin kawan pajak yang sekarang sedang Zoom bisa juga menggunakan laptop bisa, silakan nanti langsung coba saja. Jadi siapa tahu nanti dalam proses pendaftaran ini dan seterusnya mungkin nanti setelah beberapa menit atau mungkin masa nanti menunggu, nanti kawan pajak langsung bisa gunakan aplikasi simulator ini. Oke. Sedangkan kalau ini kita akan mencoba login ya. Kalau sudah mendapatkan username dan password, ketikkan username tadi yaitu nick kawan pajak, password, kemudian login. Kemudian ini untuk pendaftaran akun WP Badan, terutama dari kawan pajak yang terdaftar di Madya 2 Jakarta Utara, tentunya mayoritas ada sebagai WP Badan ya. Silakan nanti masukkan nick, bukan nick ya, masukkan NPWP, kemudian password DJP online, login. Nah,
Di sini akan tampil sama seperti orang pribadi tadi. Di sebelah kanan atas nanti ada daftar simulator Cortex. Linknya di situ, diklik, nanti diisikan. Di sini ada sedikit perbedaan antar ketika pendaftaran orang pribadi dan badan. Untuk pendaftaran badan, di sini untuk kawan pajak harus mengisikan NPWP yang nanti ditetapkan atau ditunjuk sebagai PIC dari perusahaan. Misalnya perusahaan Nyaraka tadi. Nama PIC-nya, nama direktur tadi. Kemudian emailnya adalah email orang pribadi, di mana yang tadi digunakan untuk mendaftar yang orang pribadi. Tapi pastikan dulu ya, kalau tadi di awal kita sampaikan di slide tadi sudah kita tampilkan bahwa yang ditunjuk sebagai PIC ini harus sudah pertama terdaftar di DJP online, kemudian yang kedua dia sudah terdaftar di simulator Cortex itu. Sehingga dari situ nanti kawan pajak nanti bisa mencoba untuk ditetapkan sebagai PIC. Nah, kemudian input email badan, email dari perusahaan. Kalau saran saya, bedakan antara email PIC dengan email badan. Mengapa? Nanti dari email badan nanti dikirimkan username dan password untuk masuk ke simulator terpandu Cortex ini. Kemudian klik simpan. Pastikan ya, tadi NPWP PIC, nama PIC, dan email PIC itu sebagaimana yang ada di aplikasi simulator Cortex waktu daftar sebelum tadi. Jadi yang OP atau pengurusnya didaftarkan dulu. Dan khusus di simulator ini memang tidak harus direktur, karyawan bisa, semua orang bisa. Hanya saja nanti ketika ada perubahan PIC dan seterusnya, kawan pajak harus menghubungi 1.500-200 ke kering pajak. Oke, mudah kok. Nah, setelah klik simpan, maka registrasi berhasil. Sebagaimana tadi yang di orang pribadi, kawan pajak nanti secara berkala cek emailnya. Cek email, nanti di situ akan dikirimkan notifikasi bahwa untuk link, username, dan password. Seperti tadi ya, di orang pribadi nanti ada di situ username-nya siapa, username-nya apa, nomor NPWP ya, kemudian passwordnya, kemudian silakan dapat mengakses aplikasi simulasi melalui portal wp.simulasi.pajak.go.id. Dari situ nanti kawan pajak login. Nanti kawan pajak login sehingga kawan pajak nanti bisa mengetahui, oh ini sudah bisa masuk ini. Silakan nanti mencoba-coba aplikasi di simulator Cortex tersebut. Oke. Kemudian kawan pajak, ini halaman loginnya ya. Kalau tadi mengisikan NIK atau NPWP, sedangkan di badan ini nanti mengisikan NPWP badan dan kemudian mengisikan password sebagaimana yang ada di email. Nah, kawan pajak, kita coba ya mengakses dari aplikasi simulator. Seperti apa sih tampilannya? Tampilan yang pertama, nanti kawan pajak akan melihat ucapan selamat datang ya, notifikasi selamat datang. Di Cortex tampilan secara utuhnya adalah sedemikian aplikasi Cortex ini. Aplikasi yang tadi mungkin sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Kantor Pak Saifuddin bahwa ini merupakan aplikasi single, aplikasi tunggal, aplikasi yang menggabungkan seluruh aplikasi dalam hal layanan pajak. Jadi ketika nanti wajib pajak membutuhkan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pajak, nah cukup menggunakan satu ini aja aplikasi. Kalau dulunya menggunakan DJP online, ada DJP online, ada web e-faktur, ada aplikasi e-faktur, aplikasi unifikasi, e-bupot pasal 21 dan seterusnya, bla 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 bla. Kemudian cukup dengan satu aplikasi ini sangat mudah dan lengkap. Nanti kawan pajak bisa
memenuhi hak dan kewajiban. Nah, di aplikasi simulator ini adalah aplikasi terpandu. Jadi kawan pajak ketika nanti masuk di aplikasi Kortek ini, nanti langsung klik OK. Setiap klik ini nanti akan ada penjelasan, ada notifikasinya. Oke. Apakah ini saat ini Anda bertindak sebagai wajib pajak orang pribadi, ya kan? Oke, kemudian klik. Baik, saya mengerti. Ini masih pengujian ya, kawan pajak, meskipun nanti kurang lebih tidak banyak perbedaan. Kalau mungkin di beberapa tampilan ini masih bahasa Inggris, tapi nanti kawan pajak nanti bisa memilih menu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Oke. Kemudian di setiap klik ini nanti di situ akan dijelaskan menu ini, menu apa sih ini? Misalnya kalau yang sekarang tampil di layar adalah dokumen masuk apa saja yang dikirimkan dari DJP ke wajib pajak. Jadi kalau sekarang kadang-kadang misalnya nih diterima oleh pos, siapa penerimanya, kadang kapan diterimanya, bisa jadi ada resiko terlambat atau yang lainnya, maka di sini nanti kawan pajak bisa menerima seluruh dokumen saat itu juga. Jadi ketika permohonan pemindah bukuan atau mungkin ada surat tagihan pajak, tidak ada yang meleset, pasti masuk ke notifikasi ini, di dokumen ini. Kemudian di sini juga ada beberapa menu, langsung silakan kalau pajak nanti klik ya. Klik di sini ada My Portal, attach invoice, nanti membuat bukti faktur dan seterusnya, bukti pungut faktur dan seterusnya, ada e-bupot dan tax return untuk membuat SPT. Klik ya, silakan nanti klik selanjutnya. Ini ada ini ada role access. Nah, di sini nanti juga jika kawan pajak nanti selain sebagai orang pribadi, kawan pajak nanti juga sebagai wakil dari wajib pajak atau pengurus dari PT ABC tadi, maka nanti ada main account-nya orang pribadi, kemudian taxpayer-nya sebagai direktur dari PT ABC. Oke. Nah, ini contohnya main account-nya sebagai orang pribadi, sebagai pegawai swasta, di sini ditampilkan. Kemudian taxpayer-nya nanti sebagai misalnya direktur PT Badan 02, ini seperti itu. Kawan pajak, juga data yang ada di sini, misalnya nanti kok ini Pak, alamat saya terdaftar seharusnya ini di Surabaya. Mengapa ini kok ada di Bandung Tegalega Tax Office misalnya? Apakah data saya di DJP ini salah ini? Enggak. Data ini memang disiapkan khusus untuk simulator. Jadi data ini data dummy, yang mana pada prinsipnya data tersebut hanya untuk menunjukkan ke kawan pajak ya, bahwa inilah Kortek nanti tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian ini kalau misalnya kita tadi klik sebagai taxpayer ya, nanti sebagai wajib pajak badan. Maka yang dimunculkan di sini adalah seluruh hak dan kewajiban atau seluruh profil terkait perusahaan. Tuh. Kalau misalnya nanti orang pribadi nanti bukan PKP, sedangkan di badannya PKP, nah di sini nanti ada menu tax invoice dan seterusnya, e-bupot dan seterusnya. Oke. Kemudian ini tadi terkait impersonate, mungkin nanti secara detail baik itu impersonate dan kemudian nanti menu-menunya nanti setelah ini akan dibahas oleh penyuluh senior kita Bapak Beril setelah ini ya. Intinya simulator ini untuk mengenalkan secara global menu-menu yang ada di aplikasi Cortex. Oke. Kemudian ini ya menu-menunya e-tax voice, yaitu terkait administrasi faktur pajak untuk membuat faktur pajak. Oke, terima kasih. Ini demikian pengenalan terkait aplikasi simulator terpandu Cortex, yang ini merupakan kalau boleh kami sarankan sekarang kalau misalnya kawan pajak nanti mungkin belum mendaftar, silakan mendaftar. Kalau misalnya nanti kawan pajak sudah mendaftar, silakan dicoba untuk masuk ke aplikasi simulator ini. Jadi nanti kawan pajak nanti ketika mendengarkan penjelasan materi terkait aplikasi Cortex, sekaligus nanti kawan pajak juga bisa, oh ini toh tempatnya, menunya adanya di sini, lokasinya ada di sini dan seterusnya. Yang harapannya ketika nanti kawan pajak sudah familiar dengan menu-menu yang ada,
nanti ketika Cortex diimplementasikan, nanti kawan baca langsung lancar mudah menggunakan aplikasi Cortex ini.